Ya, pemirsa, untuk mengetahui tren rupiah dan arah pergerakannya pekan depan, kami sudah terhubung bersama Ruli Arya Wisnubroto, Senior Financial Market Analyst dari Bank Mandiri. Ya, Pak Ruli, seperti apa pergerakan rupiah dalam sepekan terakhir hingga penutupan perdagangan untuk sore ini? Ya, selama pekan ini rupiah kalau saya melihat mengalami tren menguat ya, melanjutkan penguatan dari pekan lalu dan konsisten ya diperdagangkan di bawah level 14.500 ya. Pekan ini dibuka di 14.493 ya dan kemarin ditutup di 14.483. Untuk siang dan sore ini terus melanjutkan penguatan ke kisaran 14.470 ya. Jadi memang cukup sejalan dengan pergerakan mata uang di beberapa negara di kawasan Asia ya dan di emerging market ya. Kalau kita lihat juga indeks US dollar juga mengalami penurunan ya selama beberapa waktu terakhir ya. Jadi kalau kita lihat sentimen global cukup mendukung terhadap pergerakan rupiah selama sepekan ini. Oke, untuk informasi soal ini, The Fed melanjutkan kan kebijakan moneter yang longgar. Bagaimana pengaruhnya, Pak, sampai saat ini dengan rupiah dan arus modal asing kita? Kalau kita melihat memang keputusan The Fed untuk menahan suku bunga kebijakan ya dan tetap meneruskan kebijakan yang akomodatif ya, termasuk terutama di stimulus kuantitatif easing untuk beberapa waktu ke depan berpengaruh cukup positif ya kepada perkembangan global market ya. Terjadi cenderung ada risk off sentiment yang juga mendorong adanya masuk arus modal asing ke dalam negeri ya. Hal ini untuk sementara akan meningkatkan persepsi risiko pasar ya. Jadi dalam beberapa bulan kita melihat likuiditas di globalnya masih cukup ample ya dan juga bisa mendorong sentimen bullish di pasar finansial. Ya. Saya rasa ini sangat berpengaruh positif terhadap pergerakan rupiah dalam beberapa waktu ke depan. Oke, untuk daya tahannya sendiri seperti apa, Pak, kalau rupiah dibandingkan dengan mata uang regional dengan pengaruh proyeksi ekonomi oleh IMF dan juga ADB ini? Ya, kalau kita melihat memang kita sudah antisipasi lebih dahulu sebelumnya ya, bahwa memang akan ada perlambatan sebagai akibat dari PPKM ya, terutama di kuartal ketiga ini. Daya tahan rupiah masih cukup baik kalau kita lihat ya dibandingkan dengan beberapa mata uang regional. Jadi pekan ini sendiri rupiah cukup apresiasinya cukup lebih besar ya dibandingkan dengan beberapa mata uang di kawasan di ASEAN lainnya ya, seperti peso dan ringgit cenderung ringgit itu cenderung mengalami depresiasi di pekan ini. Secara makro melihat dari beberapa indikator seperti kenaikan defisit GDP, defisit fiskal, rasio utang terhadap PDB dan juga cadangan devisa, Indonesia masih cukup baik ya dibanding dengan beberapa negara di emerging market atau di beberapa negara di kawasan ASEAN lainnya ya. Saya rasa ini juga kita melihat ya dari daya tahan rupiah juga sangat cukup baik ya untuk sementara ini. Baik, untuk pekan depan, Pak, atau awal Agustus mungkin seperti apa arah rupiah kita dan apa faktor yang harus diantisipasi? Kalau saya melihat memang rupiah masih ada peluang ya untuk masih melanjutkan apresiasi. Jadi pasar akan menunggu ya di awal bulan nanti itu akan ada publikasi data inflasi ya. Inflasinya kita lihat masih akan tetap stabil di dalam negeri. Dan juga mungkin ada beberapa banyak data yang akan dipublikasikan ya di Amerika Serikat ya, terutama yang menunggu publikasi data ketenaga kerjaan Amerika Serikat di hari Jumat. Dan ada beberapa data lainnya ya, seperti ISM Manufacturing, Durable Goods ya. Jadi kayaknya pasar saat ini melihat ada kecenderungan aktivitas ekonomi Amerika Serikat itu ada kecenderungan melambat ya, karena ada kenaikan juga kasus infeksi harian positif varian Delta dan kemarin juga publikasi pekan ini kinerja Q2 2001 juga lebih rendah dari ekspektasi dalam publikasi pekan ini. Baik, untuk prospek obligasi dan apakah ada potensi kenaikan yield serta tenor untuk tenor apa saja ini, Pak? Untuk yield, untuk tenor baik jangka pendek maupun jangka panjang ya, kalau kita lihat masih cukup stabil di tengah kondisi yang masih penuh ketidakpastian ya dan perkembangan pasar masih lebih ditopang oleh kebijakan bank sentral ya yang akomodatif ya baik dari global khususnya dari The Fed dan juga dari domestik. Jadi kalau kita melihat masih cukup baik prospek perkembangan di pasar obligasi, apalagi juga dengan
data inflasinya juga masih di dalam negeri masih cukup stabil, dan juga kalau kita lihat fiscal balance-nya juga masih tetap terjaga. Baik, untuk Senin depan rupiah kira-kira akan bergerak di rentang berapa Pak Ruli? Kalau saya melihat mungkin masih ada peluang untuk terapresiasi ya, dan masih akan tetap stabil ya, rentang mungkin 14.465 sampai dengan 14.15 ya. Jadi masih akan menunggu perkembangan data inflasi di dalam negeri ya, yang kemungkinan besar memang masih akan tetap stabil ya, kita perkirakan secara year on year itu 1,5 sampai 1,6%. Mungkin tidak terlalu berubah secara bulanan ya. Saya rasa mungkin data inflasi ini akan berdampak positif kepada pergerakan rupiah di hari Senin. Baik, terima kasih Pak Ruli untuk analisa dan juga waktunya bersama kami. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.